itu kan juga sangat tinggi. Misalnya ada bidang-bidang yang secara spesifik, misalnya ya, atau mungkin dengan derajat kesarjanaan, misalnya dibutuhkan S1. Nah, kan suka dijelaskan ya, D3 dan lain-lain. Kemudian ada gaji yang sangat besar, jaminan sosial yang baik. Nah, itu juga menjadi sebuah gambaran di dalam sebuah pasar tenaga kerja utama. Ya. Kemudian nanti bagaimana mereka memperlakukan para tenaga kerja, ya. Sehingga kalau kita lihat di dalam sebuah perusahaan besar, itu juga mereka akan menerapkan disiplin yang baik, disiplin yang sangat tinggi. Pada saat Anda tidak masuk, mungkin Anda gaji akan dikurangi atau dipotong, ya. Kemudian pasar tenaga kerja biasa, ya, ada pasar tenaga kerja yang mempunyai ciri-ciri kebalikan dari yang tadi sudah Ibu sebutkan dalam pasar tenaga kerja utama. Jadi kebalikan, kalau utama berada dalam lingkungan perusahaan besar, maka di sini ini berada pada perusahaan lingkungan yang kecil, ya, biasanya gambaran-gambaran itu. Nah, sehingga nanti ada juga, sehingga nanti Anda kaitkan dengan tadi ya, karakteristik yang sudah Ibu jelaskan, jadi kebalikannya, ya. Gaji atau upahnya itu rendah, misalnya jaminan sosial itu biasanya kurang baik. Jadi perusahaan itu kan ada yang mendaftarkan di dalam memberikan jaminan kesehatan, ada yang tidak. Maka nanti kategori-kategori itu akan membedakan antara pasar tenaga kerja utama dan pasar tenaga kerja biasa. Ya, kemudian juga ada pasar tenaga kerja internal dan eksternal. Ya. Jadi kalau pasar tenaga kerja internal berarti itu suplai tenaga kerjanya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, ya. Jadi dalam perusahaan itu sendiri. Tadi ada jenis pasar tenaga kerja, ya. Tadi Ibu sudah jelaskan dua, pasar tenaga kerja utama dan pasar tenaga kerja biasa, ya. Pasar tenaga kerja utama, ya, pasar tenaga kerja biasa. Kemudian tadi ada pasar tenaga kerja internal atau eksternal. Nah, ini nanti berdasarkan pada cara rekrutmen. Berarti pasar tenaga kerja, ya. Jadi kalau internal itu berarti pasar tenaga kerja yang biasanya lebih mendahulukan pegawai yang sudah ada. Ya, biasanya kan ada ya nanti tawaran promosi terkait dengan jenjang karir yang diberikan. Nah, itu kan kalau misalnya perusahaan itu membutuhkan seorang manajer, jadi itu biasanya ditawarkan ke dalam dulu, baru ke luar, ya. Jadi baru keluar. Nah, itu yang dimaksud dengan internal. Begitu juga kalau eksternal, berarti kebalikannya, dia memang membutuhkan tenaga kerja yang didapatkan dari promosi dari luar perusahaan, ya. Jadi kebalikannya, kalau yang internal dan eksternal, ya. Kalau yang internal itu kaitannya dengan kenaikan jabatan, tapi kalau yang eksternal biasanya itu lebih mempersilahkan. Nah, intinya seperti itu, ya. Atau memberikan kesepakatan dari orang luar untuk mengisi lowongan yang ada di dalam perusahaan itu, ya. Nah, kemudian ada pasar tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri. Mungkin kalau ini mungkin Anda bisa kaitkan dengan para TKW itu, ya. Jadi biasanya kalau pasar tenaga kerja dalam negeri itu adalah pasar tenaga kerja yang terjadi di dalam negeri, ya. Kalau pasar tenaga kerja luar negeri berarti itu adalah pasar tenaga kerja yang ada atau terjadi di luar negeri, ya. Sehingga
kalau misalnya ada banyak kasus TKW karena dia ingin ikut ya terkait dengan tadi yang di luar negeri itu ada permintaan-permintaan ya terkait dengan, nah itu nanti mungkin ini kaitannya dengan semua pasar-pasar ini kaitannya dengan tingkat pengangguran ya, apakah nanti akan terserap di dalam, artinya kalau permintaan, artinya di sini mereka punya supply, maka di sini akan terserap semuanya. Nanti kemudian ada juga pasar persaingan teorinya di sini biasanya ini akan dengan banyaknya perusahaan yang ada di dalam makanya pada pasar ini setiap tenaga kerja itu akan bertindak demi kepentingan masing-masing atau tidak mendirikan persyaratan seperti tenaga kerja ya. Jadi untuk biasanya ada istilahnya lebih nanti terkait dengan serikat pekerja ya, anggota. Jadi mungkin ini sebenarnya nanti lebih masuk ke sumber daya manusia ya, pasar sumber daya manusia hubungannya dengan ini ya. Nah, dari materi ini yang tadi Ibu jelaskan nanti tetap masuk ya. Nah, kemudian kalau di dalam ekonomi makro kita kaitkan dengan materi yang ada di dalam ekonomi makro, mungkin Anda akan menjumpai yang namanya pasar persaingan atau pasar tenaga kerja monopoli ya. Ada monopsoni, mungkin nanti lebih diperluas ke monopoli bilateral misalnya bisa ya. Jadi bilateral itu terjadi dua kekuatan yang saling bertentangan ya. Jadi ini nanti Anda kaitkan dengan definisi yang sudah pernah Anda dapatkan di dalam ekonomi makro ya. Di dalam ekonomi mikro mungkin di situ Anda sudah banyak sekali mendapatkan teori tentang pasar, jenis-jenis pasar yang prinsipnya sama ya. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan dari pasar ini apa? Kelebihan dan kekurangan dari pasar tenaga kerja. Apa kira-kira? Dengan adanya pasar, contohnya job fair misalnya ya. Karena di situ akan menawarkan banyak pihak-pihak atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja, maka di sini yang jelas akan berdampak kepada tingkat pengangguran. Sehingga apa? Kelebihan dengan adanya pasar tenaga kerja ini yang jelas adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran ya. Ini akan mengurangi tingkat pengangguran. Nah, ini yang nanti akan kita bahas, pengangguran ya. Ya, yang jelas nanti kaitannya dengan pasar tenaga kerja luar negeri yang itu mungkin akan banyak TKW yang tenaga kerja wanita, TKI yang bekerja di luar negeri. Nah, itu akan juga bisa memberikan masukan kepada negara tersebut sebagai sebuah devisa, tambahan devisa negara. Ya, nah dari pasar tenaga kerja seperti job fair kita juga akan tahu berbagai informasi ya terkait dengan lowongan yang akan ditawarkan oleh berbagai perusahaan. Ya mungkin nanti Anda pada saat sudah mencari-cari kerja ya, nah itu pasti Anda akan sering cari lowongan pekerjaan atau mungkin menghadiri job fair yang Unsil biasanya juga akan melaksanakan kegiatan job fair ya untuk menjembatani terkait dengan tadi ya pertemuan permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja ya. Nah, sekarang kalau kekurangannya apa? Kelemahannya
Mungkin Anda sering sekali melihat sebuah kasus, oh adanya penipuan dan lain-lain. Nah, itu juga menjadi salah satu ya sebenarnya. Makanya kalau kita ingin mendaftarkan atau ingin mencari kerja, setidaknya itu harus jelas ya. Jadi sehingga tidak ada tipu menipu di dalam proses tadi ya penawaran dan permintaan yang tenaga kerja. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan berbagai persamaan yang ada. Kita kembali ke sini ya. Jadi kalau tadi Anda sudah jelas, Ibu jelaskan tentang kondisi pasar tenaga kerja. Nah, kalau kita melihat secara grafik dan ini ya, nanti kita akan bisa melihat berbagai perubahan yang bersifat kontinu. Ya, kan sama ya. Jadi kalau Anda mengidentifikasikan ada pasar barang, ada pasar uang dan lain-lain yang itu sudah Anda bahas di sebelumnya, prinsipnya sama ya. Jadi nanti ada perubahan-perubahan yang terjadi yang dimana di sini nanti akan mengarah kepada sebuah keseimbangan ya dalam kondisi pasar yang equilibrium ya. Di sini apa? Tadi kaitannya dengan tenaga kerja berarti employment ya, tenaga kerja yang memperoleh upah ya. Makanya tadi ya itu tadi jenis pasar utama, pasar ini. Nah, itu kan mereka yang artinya mereka yang bekerja jelas akan mendapatkan upah. Kalau misalnya upahnya bagaimana? Upahnya tinggi pada saat dia bekerja pada perusahaan besar ya. Nah, sehingga kalau kita dengan grafik yang ada di sini, maka kalau tadi Anda sudah paham ya terkait dengan penawaran dan permintaan tenaga kerja ya. Karena ini tenaga kerja itu merupakan faktor yang sangat penting di dalam pertumbuhan ekonomi, terkait dengan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi dua faktor pembentuk utama di dalam sebuah pasar tenaga kerja itu adalah penawaran dan permintaan ya. Sehingga di sini bagaimana kondisi seandainya adanya kenaikan permintaan, maka di sini akan menyebabkan terjadinya kenaikan output atau Y dan kenaikan permintaan tenaga kerja. Jadi semakin besar, semakin banyak tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan proses produksi, maka di sini output yang akan dihasilkan juga akan semakin besar. Ya, jadi ini ya, nanti output itu akan selaras dengan berapa besarnya tenaga kerja yang nanti akan digunakan untuk menghasilkan barang ya dan jasa ya. Kemudian perubahan permintaan atau kenaikan permintaan dari DO ke DI. Nah, ini prinsipnya kayak gitu. Mungkin ada, ini seperti di ekonomi makro ya, bagaimana perubahan penawaran dan permintaan sama ya. Jadi hal-hal yang mungkin sama, nanti silahkan Anda ini kan ya, artinya Anda cek, telusuri ya. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara harganya ya, harga, kemudian ada tenaga kerjanya, N dengan upahnya, which is ya. Di sini pada saat nanti terjadi kondisi kenaikan permintaan, bagaimana harganya? Ya. Kan sama ya seperti barang ya. Semakin tinggi permintaan, maka harganya akan semakin bagaimana? Nah, tinggi permintaan berarti harganya juga akan semakin tinggi. Ya kan? Pada saat harga yang tinggi berarti jadi dia juga akan semakin besar, kapasitas akan semakin, jadi nanti akan kepada perusahaan di dalam meng-hire ini ya, tenaga kerja yang ada di dalam. Begitu juga nanti berapa besaran dari upah-upah tersebut. Ya, makanya nanti di dalam sebuah pasar ya, nanti akan sangat berkaitan dengan aspek-aspek yang lainnya. Ya.
Nah, nanti dampaknya seperti ini kalau perusahaannya produksinya semakin besar. Wages atau upah bagi pekerja, ya, labor yang disebut atau worker, itu biasanya digunakan untuk konsumsi. Konsumsi dipengaruhi juga oleh harga barang dan jasa, ya. Nanti tolong dicari ya permintaan pasar tenaga kerja untuk lebih jelas ya. Nah, kemudian nanti kenaikan harga barang dan jasa, maka di sini juga akan berdampak kepada penurunan upah real yang diperoleh oleh pekerja ya. Karena dia pada saat harga barang tinggi upahnya tetap, itu akan terlihat bahwa itu terjadi upahnya itu kecil. Nah sehingga di sini akan menyebabkan penurunan penawaran tenaga kerja pada tingkat upah tertentu. Nah, makanya ini untuk melihat ini ya, bagaimana hubungan antara harga tenaga kerja dan upah. Upah real tadi apa? Misalnya tadi perbandingan antara upah nominal dengan indeks konsumsi rumah tangga ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang terjadi inflasi, harga barang naik, maka seolah-olah gaji kita itu kecil. Nah, seperti itu ya. Upah real buruh atau pekerja itu akan menggambarkan daya beli ya. Jadi yang untuk menggambarkan daya beli dari masyarakat itu nanti didasarkan pada upah real buruh atau pekerja ya. Kalau ini kaitannya dengan tenaga kerja ya, dengan kaitannya dengan tenaga kerja. Nah, ini permintaan tenaga kerja ya. Jadi tadi kalau misalnya di dalam permintaan tenaga kerja akan sama dengan konsep yang ada di dalam permintaan barang dan jasa ya, yang ada di dalam basic teori ekonomi mikro. Nanti silahkan bisa dilihat ya. Jadi kalau misalnya Anda mengenal permintaan barang dan jasa dipengaruhi oleh permintaan, nah kayak itu ya, jadi itu kan banyak ya, maka di dalam permintaan tenaga kerja ini juga akan dipengaruhi oleh permintaan atas barang-barang produksi ya, sehingga perusahaan itu ya akan menambah jumlah tenaga kerja untuk bisa menjalankan produksinya ya. Jika permintaan akan barang produksi meningkat ya, jadi prinsipnya seperti itu ya. Jadi ini termasuk daya beli, berapa jumlah permintaan pasar ya, misalnya kebutuhan masyarakat, sehingga nanti itu akan berdampak terhadap perusahaan itu, memotivasi perusahaan itu untuk memproduksi lebih banyak ya, karena di pasar masih kurang tuh barangnya ya. Pada saat dia akan memproduksi lebih banyak, berarti di situ nanti akan berdampak kepada permintaan atau mungkin juga penawaran tenaga kerja, istilahnya permintaan tenaga kerja ya, sehingga nanti di situ juga akan berpengaruh terhadap penawaran tenaga kerjanya ya, sehingga nanti digambarkan seperti ini ya. Nah, ini persis sama yang ada di basic teori ekonomi mikro ya. Outputnya ini tenaga kerja, semakin tinggi output maka akan semakin besar jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan ya. Prinsipnya sama, ada average product of labor, ada marginal product of labor. Jadi Ibu mungkin nggak ngulangi, cuma mungkin Anda buka lagi ekonomi mikronya ya, sehingga konsep dasar Anda lebih paham ya. Nah, kemudian untuk kalau di ekonomi mikro yang mungkin dijelaskan di awal itu kaitannya dengan permintaan barang dan jasa. Jadi Anda tinggal menggantikan dengan tenaga kerja ya, prinsipnya sama ya. Begitu juga ini production function yang mungkin Anda lihat ya, untuk kita bisa melihat marginalnya ya. Jadi istilahnya pada suatu ketika nanti semakin semakin dibutuhkan tenaga kerja atau mungkin untuk menghasilkan barang jasa lebih banyak, nah maka di situ suatu saat akan terjadi penurunan. Prinsipnya sama ya. Kemudian permintaan tenaga kerja ini ya, jadi perusahaan meningkatkan jumlah tenaga kerjanya karena di sini terjadi peningkatan outputnya atau Y-nya tadi yang sudah Ibu jelaskan di awal ya, sehingga nanti akan kita bisa perusahaan ini akan berdampak kepada peningkatan perusahaan ya. Nanti silahkan dibuka kembali fungsi produksi ya, nanti
Anda lihat juga untuk penawaran permintaan barang dan jasa ya. Peningkatan biaya kos di dalam perusahaan pada saat dia akan mempekerjakan tenaga kerja yang lebih banyak, maka nanti di sini akan kita bisa melihat secara jumlah berapa yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ya, kaitannya dengan wages, berapa besaran upahnya dan jumlah atau delta dari labor ya. Nanti silahkan dilihat di dalam permintaan produksi ya, prinsipnya sama ya, permintaan tenaga kerja prinsipnya sama dengan permintaan produksi. Pada saat permintaan tenaga kerja yang banyak dari sebuah perusahaan, perusahaan akan melakukan perekrutan tenaga kerja ya. Nah ini nanti dia akan digambarkan dengan persamaan seperti ini ya. Tapi yang nanti menjadi variabelnya ini adalah tenaga kerja, ini adalah upahnya, berapa besaran upahnya yang nantinya akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar tenaga kerja tersebut ya. Kaitannya apabila perusahaan itu menambah beberapa tenaga kerja, nah itu juga nanti akan terkait dengan berapa besaran upah yang nantinya akan ditambahkan ya, P harga ya dengan output ya dari ini. Kalau kita lihat dari perusahaan ini akan merekrut tenaga kerja ya jika delta R sama dengan delta C, ini ya, AC yang delta R-nya itu di AC. Kemudian nanti harga ya, biasanya pada saat perusahaan itu akan membayar gajinya, maka di sini harga dikalikan dengan perubahan besaran pekerja yang direkrut. Karena apa? Kenapa dia perubahan? Karena tadi ya, karena adanya perusahaan itu akan merekrut tambahan ya, artinya pada saat dia menambahkan produksinya, maka dia juga akan berdampak kepada perusahaan itu akan merekrut tambahan pekerja, makanya delta ya. Nah kemudian upah realnya berapa ya, jadi upah real ini adalah upah nominalnya digambarkan dengan W besar ya, dibagi dengan harganya ya. Nanti kita balik ya, jadi ini menjadi sama dengan derivatif ya dari output dan derivasi dari tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja agregat adalah penjumlahan horizontal dari permintaan tenaga kerja individual ya. Jadi tadi kalau Anda sudah mengenal pasar tenaga kerja itu pertemuan dari, nah itu bisa bersifat secara individual ataupun bersifat secara simultan keseluruhan ya, artinya semuanya banyak yang mencari ya. Jadi di sini nanti akan digambarkan dalam sebuah grafik permintaan tenaga kerja agregat ya, secara agregat ya. Nah, jadi penjumlahan horizontal ya dari permintaan tenaga kerja individual. Nah, nanti di sini kita akan bisa melihat slope-nya, ada slope negatif ya, diminishing productivity of labor. Kemudian penambahan tenaga kerja itu akan menyebabkan penurunan produktivitas, terutama pada fixed capital. Kalau kapitalnya nggak berubah ya, tetap, maka di situ akan menyebabkan penurunan produktivitas ya. Profit max ya, profit maximizing, istilahnya maksimal pada perusahaan yang di sini perusahaan itu akan tertarik pada upah real atau W kecil ya, tertarik pada upah real atau W kecil. Kemudian tingkat upah price of labor relatif terhadap harga output perusahaan ya. Jadi makanya dari produk barang dan jasa yang dihasilkan ya, nah, pada saat ya dia pada saat dia akan melakukan ekspansi produksi ya, maka di situ juga akan memberikan dampak terhadap upah yang nanti akan diterima oleh tenaga kerja. Nah, kemudian penawaran tenaga kerja. Apa penawaran? Sama ya, prinsipnya dengan teori penawaran dan permintaan ya. Penawaran dan permintaan ya, jadi mereka nanti akan membentuk kepada sebuah keseimbangan ya.
Nah, itu juga nanti kaitannya dengan berbagai kasus yang ada di Indonesia, terutama bagaimana tingkat tingkat pengangguran, ya, tingkat pengangguran dari kondisi perekonomian secara makro, ya. Jadi nanti akan kita lihat dari tenaga kerja, tingkat pengangguran dari tenaga kerja terutama kasus, coba nanti dilihat bagaimana gambaran dari tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Itu nanti akan menggambarkan berbagai permintaan tenaga kerja, ya. Berarti tadi ya berhubungan dengan permintaan tenaga kerja yang sangat terbatas, ya, sedikit misalnya, ya, atau kecil. Nah, di situ akan banyak sekali nanti akan terjadi pengangguran. Nah, sekarang penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja menjelaskan apa? Kalau di ekonomi mikro, penawaran apa? Penawaran produk. Sekarang ini kita mengenal penawaran tenaga kerja. Jadi penawaran tenaga kerja itu akan menjelaskan hubungan antara upah, ya, sama dengan yang tadi variabel yang kita gunakan. Upah dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan, ya. Upah dan tenaga kerja yang ditawarkan. Nah, jadi prinsipnya sama dengan yang tadi sudah kita bahas, ya. Jadi penawaran tenaga kerja di sini itu adalah jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh pemilik tenaga kerja, ya, di setiap kemungkinan upah, ya. Semakin bisa jadi, ya, kalau dia tetap semakin banyak ya dibutuhkan, misalnya kebutuhan tentang terutama yang tidak terdidik banyak, biasanya nanti akan berdampak kepada tingkat upah yang kecil, ya. Nah, sehingga di dalam grafik penawaran tenaga kerja ini nanti kita bisa melihat bagaimana setiap kemungkinan upah yang akan terjadi, ya. Kemungkinan upah yang akan diberikan pada jangka waktu tertentu, ya. Kalau kita lihat dalam kondisi secara makro, jumlah tenaga kerja secara keseluruhan, ya, itu disediakan oleh perusahaan itu sangat tergantung dengan atau sangat terkait dengan jumlah penduduk, ya, terutama di wilayah industri tersebut. Nah, kemudian juga selain jumlah penduduk, selain itu juga presentasi jumlah penduduk yang bisa masuk ke dalam angkatan kerja. Mungkin nanti Anda akan tahu, ya, angkatan kerja produktif, misalnya usia sekian sampai sekian. Nah, berarti orang-orang itu lah pada saat, ya, dia masuk tenaga kerja produktif semakin besar, bisa jadi nanti sedangkan penawarannya kecil. Nah, itu nanti akan bisa kita gambarkan bagaimana dampak-dampak yang akan ditimbulkan. Juga pada regulasi tentang ketenaga kerjaan, bahwa tenaga kerja itu bisa diberdayakan atau dipekerjakan biasanya rata-rata adalah 7 jam. Nah, sehingga apa? Nanti seandainya ada pekerjaan yang belum terselesaikan, itu akan diselesaikan dengan lembur, sehingga nanti akan berdampak kepada upahnya, ya, akan berpengaruh terhadap besaran upah. Nah, situ, ya. Jadi kalau kita memahami tentang persamaan dari tenaga kerja, ini nanti akan berdampak, ya, kepada atau dipengaruhi oleh jumlah populasi, ya, yang nantinya akan berdampak pada besaran tenaga kerja yang bisa disediakan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, Anda mungkin masih ingat kurva penawaran, ya. Jadi kalau Y-nya, ya, di sini adalah pekerja, worker, mengalokasikan jam kerjanya untuk memperoleh income pendapatan, ya. Pendapatan di sini bisa disimbolkan dengan Y, ya, atau untuk memperoleh waktu luang, ya, disimbolkan dengan S. Ya. Makanya tadi dalam kita bekerja itu ada durasi waktunya, ya. Karena kalau kita lihat dari persamaan ini, misalnya, ya, jadi seorang tenaga kerja yang dalam
dia bekerja, ya biasanya kan melakukan seseorang yang melakukan penawaran tenaga kerja itu biasanya atas dasar keinginan pribadi, karena dia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, ya, karena dia untuk mendapatkan barang dan jasa dia butuh uang, sehingga dia akan melakukan penawaran kerja, istilahnya memiliki penawaran tenaga kerja. Bentar ya, ini mau habis baterai. Sehingga pada saat pekerja tersebut menawarkan curahan tenaganya, maka di sini juga akan berdampak kepada jumlah waktu luang yang dimiliki. Karena apa? Dia harus mengorbankan waktu luang yang dia miliki. Makanya kenapa ini kita melihatnya dari ini ya. Nah, memperoleh pekerja atau worker yang memperoleh waktu luang disimbolkan dengan S untuk mencapai suatu titik kepuasan maksimum, ya, yang disimbolkan dengan U atau utility. Nah, ini ya, nanti Anda kaitkan dengan grafik penawaran, ya, mungkin Anda sudah lihat. Nah, kemudian fungsi utility-nya ini, makanya tenaga kerja yang dia bekerja biasanya kan dia sudah ditentukan berapa durasi waktunya, ya. Jadi setiap perusahaan itu sudah memiliki, biar rata-rata biasanya 7 jam, ya. Nah, ini TS-nya adalah jam yang dialokasikan pekerja untuk bekerja. Kemudian total jam yang dimiliki, ya, kalau kita hidup misalnya sudah dikurangi dengan tidur dan lain-lain, berarti dia memiliki jam-jam produktif yang bisa dialokasikan untuk bekerja. Makanya kan ada yang lihat, ya, mungkin Anda kalau sering melihat, ya, supir taksi dan lain-lain. Nah, itu mereka ada yang malam bekerja sampai pagi dan lain-lain. Nah, itu nanti kita akan bisa melihat berapa besaran waktu luang yang dimiliki, ya, yang ingin dia dapatkan oleh pekerja, karena dia kadang-kadang waktu luangnya sangat terbatas karena dia ingin mendapatkan penghasilan yang sangat tinggi. Nah, itu juga nantinya akan berpengaruh, ya. Kemudian penawaran untuk tenaga kerja ini yang tadi, ya, jadi ini penjelasan. Nah, mungkin ini nanti silahkan Anda bisa baca utility 1 misalnya, utility yang lebih tinggi daripada 0 jelas, karena di sini ada peningkatan terkait dengan utilitasnya, ya. Worker menginginkan kepuasan atau utility yang lebih tinggi, ya. Nah, sedangkan dia memiliki batas kemampuan dalam bekerja, ya. Y dan S adalah waktu yang dimiliki dan upah realnya, ya. Jadi tadi, ya, Y tadi upah real dan S adalah waktu yang dimiliki, maka semakin sedikit waktu yang dimiliki, ya, maka di sini bisa jadi upah realnya yang diterima akan semakin banyak, ya. Tadi kalau Ibu contohkan supir, ya, Grab taksi yang dia bekerja selama 24 jam, nah itu juga akan berdampak kepada upah realnya, ya. Ekspektasi upah, worker memilih untuk tidak mempunyai waktu luang tadi, ya. Jadi artinya dia karena bekerja istilahnya ngoyo 24 jam, maka di situ dia tidak memiliki waktu luang. Maka dia karena memiliki ekspektasi upah yang ingin dia dapatkan, ya, atau memilih untuk memperoleh upah pada T, ya, tertentu, sehingga waktu luangnya yang diperoleh juga akan sesuai, ya. Jadi semakin sedikit dia bekerja, maka waktu luang yang dimiliki juga akan semakin banyak. Jadi nanti Anda tinggal mengkondisikan yang ada di dalam grafik ini, ya. Kenaikan ekspektasi upah, ya, nanti dari BE0T ke W1-nya, ya. Jadi kalau dari 0 upah yang dari W1 dia akan ke W0, ya. Sehingga nanti kalau ini ada kenaikan, ya, ininya kan tetap waktunya, ya kan, karena nggak mungkin waktu kita akan bertambah dari 24 jam menjadi 30 jam. Nah, nanti tinggal Anda sesuaikan grafiknya, grafik penawarannya, ya. Berarti ini utility untuk 01 grafik 1 sebelum ada perubahan upah, ekspektasi upah, kenaikan upah, ya. Kemudian ini yang tadi jelas ke Ibu secara individu, ya, ini kurva yang secara individu. Ini kalau kita lihat ini upah real, ya.
ini untuk jumlah tenaga kerjanya, ya, ini waktu yang nanti dia akan gunakan, ya, di mana N adalah waktu, ya, jadi TS min S sama dengan N, di mana N adalah waktu atau jam yang harusnya dia bekerja, ya. Kemudian penawaran tenaga kerja agregat, ini yang tadi, yang agregat tadi, ya. Jadi untuk yang kurva B secara agregat, jika tenaga kerja yang homogen, ya, agregat pada single wages rate, tingkat upah tertentu, maka dapat menghitung suplainya atau penawaran tenaga kerja yang dibutuhkan di dalam sebuah siklus ekonomi, ya. Nah, sekarang kita ke pengangguran. Nanti berbagai kasus yang kaitannya dengan penawaran dan permintaan tenaga kerja, nanti silahkan Anda lihat berbagai data-data yang hubungannya dengan pengangguran, ya. Sudah jelas ya yang kaitannya dengan penawaran dan permintaan, ya? Ada pertanyaan? Kalau untuk kuliah biasanya Bu Okta menghabiskan waktu 3 SKS atau 2 SKS? Halo? Ya, izin jawab Bu, untuk perkuliahan 2 SKS sama Bu Okta. Ya, terus 2 SKS? Iya. 1 SKS-nya biasanya diisi apa? Presentasi ataukah tugas? Ini sebenarnya terkait dengan praktikum, ya. Nah, kalau memang 3 SKS, Ibu akan, artinya kalau kita kuliah 3 SKS, ya artinya 3 jam tatap muka, berarti Ibu akan membahas terkait dengan berbagai kasus, misalnya pengangguran yang hubungannya dengan ini. Kalau terkait dengan tugas, berarti nanti kita bisa 2 SKS, tapi tugasnya Anda kerjakan sendiri, ya. Tapi biasanya ini lebih ke tugas, karena untuk mendapatkan nilai praktikum, ya. Kalau semuanya dari Ibu, nanti gimana Anda mendapatkan nilai 1 SKS, ya. Karena nilai 1 SKS itu adalah sebenarnya lebih kepada kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum di sini untuk kita bagaimana mengetahui implementasi dari materi yang sudah disampaikan. Jadi kalau Ibu menyampaikan materi tentang penawaran dan permintaan yang ada di domestik, ya. Nah, nanti Anda, tadi kan Ibu udah bahas dari berbagai jenis pasar, ya. Karena kalau istilahnya kita laku ke semuanya, berarti nanti Anda nggak punya ya nilai yang 1 SKS, ya. 1 SKS itu bentuk dari tugas-tugas atau mungkin praktikum yang dilakukan. Kalau praktikum berarti nanti ada post tesnya, ya. Jadi ada semacam tesnya, ya, untuk mendapatkan nilai praktikum, ya. Ya. Nah, sehingga nanti mungkin Anda boleh apapun masalahnya, ya, tapi Anda misalnya bagaimana perubahan tingkat upah, ya. Misalnya upahnya meningkat, maka bagaimana pengaruhnya terhadap jam kerja, yang ini kalau yang terkait dengan pasar tenaga kerja, ya. Yang jam kerja yang ditawarkan. Nah, karena di sini nanti kita akan ada sebuah konsep efek substitusi dan efek pendapatan, ya. Ya kan, ya? Istilahnya kita akan mengkaitkan antara berbagai variabel, ya, yang tadi sudah kita bahas, harga atau upah, kemudian jumlah jam kerja yang ditawarkan, ya, itu lebih kepada aspek, kalau di ekonomi mikro, lebih kepada efek substitusi barang dan jasa sebenarnya, ya. Dan efek pendapatan, ya, nanti biasanya kalau kita bahas yang ada di dalam kurva tenaga kerja ini lebih menunjukkan kepada jam kerja dari pekerja dari berbagai tingkat upah. Kalau ini kita melihat ya. Nah, jadi gimana nanti gambaran-gambaran itu, ya, semakin sedikit jam kerja nanti akan berpengaruh terhadap tingkat upah, ya. Tadi karena hubungannya dengan waktu luang yang tadi yang Ibu contohkan sebuah kasus, ya. Tapi nanti bisa Anda cari contoh-contoh yang lain, ya. Nah, kira-kira apa? Kalau kita melihat tadi teori yang sudah kita bahas, kira-kira apa faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penawaran tenaga kerja?
yang jelas itu adalah jumlah penduduk, ya. Jumlah penduduk itu akan berpengaruh terhadap penawaran tenaga kerja. Ya, makin besar jumlah penduduk, makin banyak tenaga kerja yang tersedia, ya, untuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja yang tadi ya. Jadi artinya nanti kita akan bisa melihat kan ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, itu durasi usianya berapa. Nah, itu nanti Anda bisa lihat, ya. Sehingga akan berdampak kepada jumlah penawaran tenaga kerja, ya. Kalau jumlah penduduknya jadi jelas akan dibutuhkan banyak ya untuk penawarannya. Nah, kemudian juga jika penawaran tenaga kerja itu semakin besar ya, maka akan terjadi pergeseran ya. Ini jadi nanti silahkan ini kan pergeseran kurva yang kemarin ya, yang di basic ekonomi mikro ya. Nanti hubungannya dengan struktur umur penduduk juga ya, tenaga kerja produktif dan ini. Nah, sekarang kita membahas terkait dengan pengangguran ya, karena yang hubungannya dengan antara tenaga kerja dengan ini ya, permintaan tenaga kerja penawaran itu akan berdampak kepada besaran tingkat pengangguran yang akan terjadi ya. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat nanti ini teorinya masih bersifat lebih teori ya, jadi nanti lebih ke ini istilahnya untuk mendapatkan data ya, besaran tadi ya, penawaran dan permintaan. Nah, itu nanti akan bisa dihitung data-data berapa jumlah pengangguran. Nah, makanya ini nanti kaitannya dengan kasus pengangguran ya yang ada di Indonesia. Nah, sekarang akan kita membahas pengangguran, jenis pengangguran. Nah, tapi sebelumnya mungkin coba kita pengangguran apa? Pengangguran apa? Seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan. Kalau tadi kita membahas tentang pasar tenaga kerja, yang dimana sebenarnya pengangguran ini kaitannya dengan tadi ya, perkembangan penduduk, jumlah penduduk, dan kesempatan kerja. Ya, nah jadi dua hal tersebut itu tidak bisa kita siasati dengan tepat. Munculnya berbagai dampak yang bersifat negatif atau terkait dengan tingkat kestabilan ekonomi. Makanya yang dibahas terkait dengan kebijakan ya, itu kan ada kestabilan ya, kebijakan untuk menstabilkan, stabilisasi ya, kebijakan stabilisasi itu adalah kebijakan untuk menstabilkan kondisi-kondisi ekonomi. Kira-kira instrumennya apa saja, variabel yang akan terkait itu adalah salah satunya adalah pengangguran ya. Nah, kalau pengangguran, kita berbicara tentang pengangguran itu akan dikaitkan dengan angkatan kerja, paham ya, angkatan kerja tadi. Nah, angkatan kerja itu juga berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan tenaga kerja ya. Jadi di sini kita perlu tahu dulu ya, kalau tadi ada penawaran dan permintaan dan kita berbicara tentang angkatan kerja. Jadi istilahnya angkatan kerja ya, kira-kira apa? Ada nggak yang tahu dengan angkatan kerja? Atau kira-kira siapa yang menjadi ya, atau kalau gambarannya tadi ya kan semuanya itu tergantung. Jadi pengangguran itu sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk ya. Jadi angkatan kerja itu adalah bagian dari penduduk ya yang memiliki usia berapa? Usia produktif dia untuk bekerja, yaitu biasanya 15 sampai dengan 15 sampai dengan 65 tahun. Ya. Atau juga kita menggunakan indikator bahwa angkatan kerja itu adalah orang-orang yang memiliki keinginan atau kemauan dan kemampuan untuk bekerja. Memiliki kemauan dan keinginan untuk bekerja dan dia mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, kemudian ciri yang lain atau indikator yang lain untuk menggambarkan angkatan kerja adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan ya. Walaupun tidak harus berada dalam range umur usia produktif yang tadi 15 sampai dengan 65
ya, yang masuk ke dalam usia itu, ya, karena mereka mau untuk bekerja. Artinya walaupun kan ada ya orang yang usianya 70, tapi dia karena mau untuk bekerja ya, dia disebut sebagai angkatan kerja. Atau bahkan ada ya anak-anak yang lulus SD yang mungkin dia ingin, bukan banyak ya pekerja kecil-kecil yang mungkin di situ. Nah, itu kan di bawah 15 tahun misalnya. Jadi dia juga sebagai angkatan kerja, ya. Nah, kalau cuma jenis pengangguran di sini nanti Anda bisa lihat ya beberapa jenis-jenis pengangguran. Tapi yang perlu Anda pahami, yang tadi Ibu tekankan itu adalah angkatan kerja, ya. Jadi kalau kita lihat ini ya beberapa yang termasuk di dalam angkatan kerja, misalnya ini. Jadi angkatan kerja ya digolongkan ke dalam beberapa ya. Jadi mereka tadi apa yang bekerja ya? Semua orang yang mampu atau mempunyai pekerjaan dan bekerja sehingga mereka memperoleh penghasilan. Ya, tadi kan mereka bisa berada dalam range umur 15 sampai 65 atau di luar itu, tapi dia memiliki kemauan dan kemampuan untuk bekerja, ya. Karena kita juga sering sekali. Kemudian apa? Tidak bekerja. Kalau tidak bekerja berarti kebalikan ya, unemployed. Ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan, ya. Tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan, ya. Nah, jadi kalau secara umum ya, kita bisa gambarkan bahwa dari Jadi kalau kita gambarkan bagaimana hubungan dengan total penduduk, ya tadi kan tergantung dari jumlah penduduk, maka di sini ada usia kerja yang berada dalam range 15 sampai 65, kemudian ini yang bukan usia kerja, yang tadi ya, tapi dia memiliki keinginan untuk bekerja dan mampu untuk bekerja, bukan usia kerja. Berarti berapa? 0 sampai 14 tahun, dan lebih dari 65 tahun tadi ya. Nah, sehingga kalau ini usia kerjanya 15 sampai, nah ini yang biasa disebut dengan usia produktif ya. Maka ini kita bisa disebut sebagai ya, ada angkatan kerja ya ini, dan ada ini ya. Ini ada dua. Angkatan kerja dan bukan angkatan kerja ya, tadi ya, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja ya. Kemudian angkatan kerja itu adalah orang yang mampu untuk bekerja, bisa juga mereka tidak bekerja. Nah, disinilah sebenarnya yang dimaksud dengan pengangguran. Nah, ini ya, dari sini ya, nanti materi pengangguran dari sini, dan pengangguran ya. Kemudian ada yang bukan angkatan kerja. Ini bukan angkatan kerja. Ini adalah bukan angkatan kerja, adalah penduduk, karena tadi dari total penduduk usia kerja penduduk usia kerja, tetapi tidak menjadi
mencari kerja, tidak mencari kerja. Dengan berbagai kondisi, situasi dan kondisi atau alasan. Contohnya misalnya mahasiswa ya, lagi sekolah, kuliah, atau siswa yang lagi sekolah, kemudian ibu-ibu rumah tangga yang memang dia tidak mencari pekerjaan. Nah, sehingga disinilah awalnya kita akan membahas tentang pengangguran, ya. Jadi untuk beberapa materi nanti silakan Anda cari ya, karena banyak sekali buku yang bisa Anda gunakan. Jadi jenis pengangguran ya, jenis pengangguran tadi Anda sudah tahu. Jenis pengangguran ada berdasarkan jam kerja. Ya, jam kerja dibagi pengangguran sukarela dan pengangguran terpaksa. Ya, nanti silakan Anda cari berdasarkan penyebab terjadinya. Ini ada pengangguran friksional, ada pengangguran siklikal, ada struktural, dan ada teknologi. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang penting Ibu sampaikan dulu gambaran secara umum sehingga nanti Anda akan tahu berapa besaran, artinya berapa materi-materi apa saja yang kita bahas di sini ya, sehingga nanti Anda bisa ini ya mencari. Ini berdasarkan cirinya ada pengangguran terbuka ya. Mungkin kalau ini bisa berdasarkan jam kerja, ini pengangguran sukarela dan terpaksa ya. Jadi ini nanti lebih gampang ya kita pahami sukarela apa, kemudian terpaksa bagaimana ya. Kemudian kalau pengangguran friksional ya, pengangguran friksional itu adalah pengangguran yang disebabkan oleh adanya keinginan untuk bekerja, untuk mencari pekerjaan yang lebih baik atau lebih sesuai ya. Jadi kalau kita merasa oh kita lulusan sarjana pertanian, oh saya mah nggak mau jadi tukang parkir, tetap saya harus mencari. Nah itu kan berarti itu lebih terkait dengan pengangguran friksional ya. Sedangkan pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan atau perkembangan teknologi dalam kegiatan ekonomi ya. Sehingga adanya tidak kesesuaian ya. Jadi terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan tenaga kerja ya. Kemudian yang siklikal, misalnya siklikal itu adalah pengangguran yang disebabkan oleh adanya fluktuasi atau siklus dalam perkembangan bisnis. Nah, makanya kenapa kita bahas tadi tentang pasar tenaga kerja, itu kaitannya dengan siklus yang terjadi dalam perkembangan bisnis. Atau artinya lebih digambarkan secara makroekonomi itu adalah terjadinya kemerosotan ekonomi, perekonomian suatu negara ya. Pada saat terjadi krisis moneter, maka di situ akan terjadi pengangguran besar-besaran. Karena itu kaitannya dengan proses produksi, ya, kegiatan ekonomi. Nah, kemudian ada pengangguran kalau yang struktural dengan tadi ya, yang teknologi juga kaitannya sama ya dengan perkembangan penggunaan teknologi ya. Dampak dari seperti mungkin kalau kita lihat di industri tinggi misalnya, artinya yang memang dia padat modal, maka di situ lebih mengedepankan penggunaan teknologi ya. Jadi sangat minim dia membutuhkan tenaga kerja manusia. Kemudian juga ada tenaga kerja musiman ya. Mungkin kalau Anda lihat ini akan berkaitan mungkin di sektor pertanian kali ya. Jadi ada ada petani-petani yang dimana pada saat dia sudah tidak musim tanam, tinggal menunggu panen, maka di situ mereka menjadi pengangguran. Nah, makanya di situ ada pengangguran musiman ya. Yang pengangguran dimulai oleh musim, karena kalau misalnya ini yang bisa kita lihat di sektor pertanian ya, pada saat musim tanam maka akan banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pertanian, tapi mungkin pada saat dia sudah menunggu panen, maka di situ akan banyak terjadi pengangguran ya. Nah, itu nanti silahkan dilihat dengan beberapa ini ya ciri-ciri. Nah, kemudian mungkin perlu Anda tahu ya bagaimana dampak terkait dengan pengangguran ini ini tadi pengangguran berdasarkan jam kerja.
Ada sudah penjelasannya semuanya ya. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya, ada pengangguran terbuka, tersembunyi, musiman, tadi yang sudah Ibu jelaskan sekilas ya. Nanti tinggal dibaca. Nah, ini kaitannya dengan pasar untuk tenaga kerja ya, pasar bebas untuk tenaga kerja ya. Jadi kalau tadi Anda sudah tahu variabel-variabel yang ada di dalam pasar tenaga kerja ya, berarti ini ada, kalau kita lihat ingin tahu pasar bebas istilahnya, di sini berarti akan terjadi interaksi antara permintaan dan penawaran yang dimana di situ lebih kepada menuju pada sebuah keseimbangan ya. Nah, di sini ada variabel wages yang artinya upah dengan quality of labor, quantity of labor, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Nanti di sini akan tergantung dengan tingkat upah ya. Nah, nanti di sini akan prinsipnya sama ya. Supply dengan demand-nya, kemudian nanti akan tercapai pada sebuah keseimbangan tertentu berdasarkan pada tingkat harga tertentu yang sudah disepakati ya. Nah, ini nanti tinggal Anda melihat bagaimana terjadinya pengangguran itu secara grafik ya. Ini ya. Jadi kalau tingkat upah, ini ada penyerapan tenaga kerja, variabel penyerapan tenaga kerja ya. Pada saat ini semakin tinggi tingkat upah, bagaimana dampaknya terhadap permintaan tenaga kerja ya. Jadi kalau tingginya upah yang diminta oleh tenaga kerja, maka penyerapan tenaga kerja akan semakin kecil ya. Sama ya ini ya, semakin murah tingkat upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja, maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja besar-besaran. Ini kaitannya dengan kemampuan dari perusahaan untuk membayar tenaga kerja ya. Ini hanya Anda tinggal lihat bagaimana interaksi antara penawaran dan permintaan. Nah, ini tinggal menggambarkan ya, untuk penawarannya turun, nah apa yang nanti terlihat ya. Nah, sehingga pada satu ketika mereka akan bertemu pada satu titik ya, di mana penawarannya turun, ini permintaan ini, kemudian gaji yang diminta harus sesuai. Nah, ini berada titik keseimbangannya ya. Kemudian inflasi dan pengangguran. Ini masih banyak. Ini tinggal ini ya. Ini ada inflasi sudah ya. Karena akan terkait dengan inflasi dan pengangguran. Nah, kemudian dampak buruk dalam pengangguran. Coba bisa nggak disebutkan? Aryani Febriani. Ada Aryani Febriani. Setidaknya kita harus tahu apabila terjadi pengangguran, kira-kira dampaknya gimana sih? Nah, ya. Akan terjadi kemiskinan, Bu. Apa? Tingkat kesejahteraan atau terjadi kemiskinan, yang dimana di situ digambarkan oleh tingkat kesejahteraan pencarian. Kemudian, apa lagi? Ini kaitannya dengan ekonomi secara keseluruhan. Apa? Ini hubungannya dengan materi yang akan datang ya, terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi juga akan menurun karena daya beli masyarakat menurun karena dia nggak punya penghasilan. Ya, sehingga ini apa? Akan berdampak kepada keseluruhan yang ada di dalam kegiatan ekonomi, terutama pengusaha yang berinvestasi di dalam melakukan kegiatan produktif, ya, jadi dia juga akan mengalami ini permasalahan di dalam investasinya, ya kan? Kemudian apa? Rendahnya pendapatan dari masyarakat, maka di situ juga akan mempengaruhi terhadap penerimaan pendapatan negara, terutama dalam bentuk pajak juga akan berkurang karena mereka tidak tercapai sesuai ya. Jadi kalau misalnya mungkin Anda sudah mendapatkan mungkin di ini ya, di sektor produktif misalnya UMKM yang pendapatannya di sekian itu tidak bayar pajaknya kecil dan lain-lain. Itu juga akan berpengaruh ya, semakin besar kegiatan produktif sehingga di situ banyak sekali
bergulir modal ya, kegiatan produksi semakin besar, maka di situ berdampak kepada pajak juga. Makanya kalau pendapatan masyarakatnya rendah karena dia nggak bekerja, maka di situ penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak juga akan berkurang karena kegiatan ekonomi itu rendah ya. Dan objek pajak itu semakin sempit karena pajak itu dikenakan pada tingkat pendapatan tertentu ya. Sehingga apa dampaknya ya, sumber ke penerimaan negara juga akan berkurang karena penerimaan negara yang paling besar itu adalah dari pajak misalnya ya. Nah, kemudian GMP ya, mungkin Anda di depan sudah terkait dengan pendapatan nasional yang lain-lain ya. Nah, itu juga akan rendah ya. Jadi artinya pendapatan GMP aktual itu akan lebih rendah daripada GMP nominal atau potensial yang seharusnya karena faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi itu tidak berjalan ya. Jadi kegiatan produksinya kecil, jadi tenaga kerja dibutuhnya juga kecil. Nah, itu ya. Nah, sekarang terkait dengan inflasi dan pengangguran. Mungkin Anda sudah mendapatkan materi tentang inflasi. Coba nanti dicari terkait dengan tingkat pengangguran. Pengukuran dari tingkat pengangguran apa? Coba. Ya, nanti kalau tadi sudah memahami terkait dengan beberapa jenis pengangguran, di sini Anda juga harus tahu bagaimana mengukur tingkat pengangguran. Untuk mengukur tingkat pengangguran. Kalau tadi kan udah tahu ya jenis-jenis pengangguran, kemudian bagaimana dampak pengangguran, kemudian asal tenaga kerja. Artinya di sini bagaimana kita untuk melihat pengukuran tingkat pengangguran. Berarti apa kira-kira? Apa faktor apa yang berpengaruh di sini? Pengangguran itu tadi berkaitan dengan angkatan kerja. Dari materi yang tadi di awal yang sampai Ibu terangin tentang angkatan kerja sampai di bawah ketemu kita pengangguran, ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan dua pendekatan yang bisa kita gunakan, yaitu adalah pendekatan angkatan kerja. Tadi kan sudah kita ini ya, sudah kita bahas di awal ya. Jadi pendekatan angkatan kerja yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran, maka jadi besar kecilnya pengangguran itu ditentukan oleh persentase atau perbandingan dari jumlah orang yang menganggur dengan jumlah angkatan kerja ya kali 100%. Nah, ini rumus untuk nanti ini berdasarkan data-data ya. Nanti silahkan kira-kira berapa angkatan tingkat pengangguran ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja. Untuk menentukan besar kecilnya tingkat pengangguran dengan menggunakan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja, ini kita berdasarkan pada dua kriteria ya. Jadi nanti kita akan bisa melihat yang pertama adalah pengangguran penuh. Mungkin tadi di jenis-jenis sudah ada ya. Pengangguran penuh adalah jumlah orang yang benar-benar sama sekali tidak bekerja. Yang benar-benar tidak bekerja. Atau tidak dimanfaatkan sama sekali oleh pasar tenaga kerja, sehingga di sini disebut pengangguran apa? Open unemployment ya. Kemudian yang kedua adalah pengangguran setengah menganggur. Setengah menganggur. Nggak kelihatan ya. Yang kedua adalah berdasarkan pendekatan yang kedua, tadi apa? Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja. Tadi kan ada dua ya. Yang A sudah, yang B itu adalah setengah menganggur. Setengah menganggur. Jadi, di sini digambarkan oleh sejumlah orang yang bekerja tapi belum termanfaatkan secara penuh. Belum termanfaatkan secara penuh. Nah, ini kan tadi kaitannya dengan waktu luang ya. Sebenarnya dia masih juga punya waktu luang, jam kerjanya misalnya kurang. Jadi ya, hubungannya dengan waktu luang sehingga apa? Jam kerjanya biasanya seminggu kurang dari, nah
35 jam. Makanya tadi kalau dengan asumsi 7 jam sehari, tadi kan ada durasi waktu ya untuk kita bisa ini 7 jam per hari, maka dalam seminggu harus 30 jam. Karena 5 hari kerja ya. Jadi Senin sampai Jumat. Jadi kalau mereka yang kurang dari ini, maka dia adalah setengah menganggur. Tipe pengangguran ini biasanya ini relatif besar ya. Tapi kalau kita lihat, artinya gini, nanti kalau kita lihat di mereka yang punya kualifikasi yang tinggi, bisa jadi mereka bekerjanya sebentar, ya, karena memang keahliannya dia nggak harus seperti administrasi, nah gitu ya. Nanti silahkan untuk tingkat penganggur ini nanti bisa menggunakan data-data yang ada. Nah, kemudian Ibu akan langsung ke inflasi. Sekarang inflasi apa inflasi? Sudah dibahas tentang inflasi belum? Halo? Inflasi apa? Najwa Paras ya, Siva Az-Zahra. Ada. Alia Wardani, inflasi apa? Penurunan daya beli uang mungkin, Bu. Penurunan daya beli uang. Inflasi kalau kemarin udah dibahas belum? Artinya walaupun hanya definisinya saja. Karena ini akan terkait dengan tingkat pengangguran ya. Kalau makanya ini Philip menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran. Kan tadi kita udah bisa ngitung tingkat penganggurannya ya. Nanti besaran inflasinya berapa ya. Nah, sehingga untuk melihat hubungan variabel ini, nah ini kita menggunakan grafik ini ya. Nih ya. Untuk melihat bagaimana keterkaitan antar variabel, terutama di dalam inflasi, hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran ya. Jadi kalau di Philip ini ya menggambarkan sebaran hubungan, berarti kan ini ya. Jadi ini pengangguran, ini inflasi, berarti dia akan ada di sekitar sini ya. Sebaran hubungan berarti apa? Semakin tinggi tingkat inflasi, maka tingkat penganggurannya gimana? And when I'm baking. Ini ya, ini titik A, ini titik B. Prinsipnya sama ya. Nanti kita akan bisa melihat bagaimana hubungan dari inflasi. Nah, inflasi adalah suatu kejadian apa yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus sehingga tadi menurunkan daya beli karena harganya semakin tinggi. Jadi masyarakat semakin kesulitan untuk membeli. Jadi menimbulkan ini ya istilahnya menimbulkan ketidakmampuan di dalam membeli barang dan jasa ya. Makanya kalau kita lihat dari definisi tadi kira-kira ada tiga hal atau 3 kriteria yang perlu kita amati secara langsung untuk melihat terjadinya inflasi, yaitu tadi ini ada kenaikan harga ya yang bersifat umum dan terus menerus ya. Kalau pada satu tertentu bisa jadi ini tidak disebut inflasi ya, tapi nanti di situ akan diindikasikan dengan adanya kenaikan harga. Ya, dalam kondisi waktu tertentu ya. Misalnya apabila terjadi kenaikan barang, satu barang yang tidak mempengaruhi harga barang lain sehingga harga barang itu tidak naik secara umum, maka kejadian itu bukan inflasi ya. Ya kan? Kan ada misalnya secara bersamaan bahan-bahan semanggu ternyata semuanya naik. Nah, ya kan? Misalnya beras naik, gula naik, minyak naik, semuanya naik. Nah, itu bisa kita
gambarkan bahwa atau bisa kita amati, oh berarti itu akan terjadinya inflasi. Tapi kalau hanya satu naik karena mungkin ini berkaitan dengan proses produksi yang ada di dalam industri tersebut atau dalam perusahaan tersebut, sehingga dia harus memaksa menaikkan harga barang karena terjadi kenaikan tingkat upah misalnya. Nah, itu bukan disebut sebagai inflasi. Ya. Kecuali kalau barang-barang itu naik karena akibat dari kenaikan harga BBM. Nah, makanya kenapa indikator yang bisa kita lihat, mungkin Anda bisa melihat ya, oh ada kenaikan BBM, nah itu kita mah sudah nanti akan melihat banyak barang-barang yang naik juga. Nah, karena biasanya kondisi harga BBM ini akan berpengaruh terhadap kenaikan barang-barang lainnya. Secara umum semua produk hampir mengalami kenaikan harga, ya. Bila kenaikan harga itu terjadi sesaat kemudian turun lagi, itu juga belum bisa dikatakan inflasi. Ya, makanya yang bisa kita pertimbangkan itu karena kenaikan harga yang diperhitungkan itu dalam konteks inflasi itu dalam rentang waktu yang minimal paling sedikit itu dalam sebulan, ya. Sehingga di sini kita akan bisa melihat bagaimana tingkat inflasi, ya. Jadi kalau dari kurva ini ya, nah ini ya nanti bisa dilihat ya, prinsipnya sama. Ada tingkat harga, ada jumlah hasil produksi. Semakin tinggi tingkat harga, maka jumlah ini kan Anda sudah biasa ya familiar dengan ini, ya. Sehingga ini model penawaran yang biasa yang sudah Anda dapatkan. Nah, ini kurva Philip-nya ya. Jadi di dalam Philip menjelaskan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran di dalam asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dengan adanya kenaikan permintaan agregat. Ya, dengan adanya permintaan agregat maka sesuai dengan teori permintaan yang tadi harga barang semuanya naik. Nah, gitu ya, agregat seluruhan. Jika permintaan naik, maka harga juga akan naik. Ya, dengan tingginya harga, maka untuk memenuhi permintaan tersebut, perusahaan harus meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah jumlah tenaga kerja, ya. Yang asumsinya di sini tenaga kerja itu merupakan salah satu input yang dapat meningkatkan output. Akibat dari meningkatkan permintaan tenaga kerja, maka di sini naik juga harga barang yang lain. Itu terjadi inflasi, sehingga di sini pada saat untuk istilahnya untuk menyeimbangkan atau untuk pada saat harga naik berarti di sini ada kondisi yang harus dikondisikan oleh perusahaan atau industri untuk memproduksi lebih banyak supaya pada saat dia ingin berproduksi lebih banyak, disitulah akan dibutuhkan tenaga kerja yang besar sehingga pengangguran itu akan turun, ya. Jadi nanti bagaimana hubungan antara inflasi dengan pengangguran, ya. Ini ya. Semakin tinggi tingkat inflasi, ya, maka akan semakin memotivasi untuk para pengusaha atau industri untuk menghasilkan produk atau barang. Nah, sehingga di situ akan banyak produk dan barang yang tersedia, maka harga akan turun. Nah, sehingga di sisi yang lain pada saat perusahaan itu memaksimalkan kapasitas atau meningkatkan kapasitas produksi, maka dia akan banyak menggunakan tenaga kerja sehingga dampaknya terhadap pengangguran juga akan semakin kecil, ya. Ini contoh-contoh kasus aja yang mungkin bisa ini ya. Nih, perusahaan tadi yang memanfaatkan teknologi atau otomatisasi untuk mengurangi biaya, dampaknya dapat mengurangi permintaan tenaga kerja. Mungkin Anda bisa lihat di tol-tol yang sekarang mungkin sudah dengan menggunakan bayar sendiri, itu juga nggak dibutuhkan lagi kasir-kasir yang ada di setiap pintu tol. Nah, itu juga berpengaruh. Kemudian pada industri otomotif semakin banyak dia menggunakan capital, di mana teknologi semakin tinggi, mereka menggunakan robot, maka permintaan penggunaan terhadap tenaga kerja manusia juga semakin akan menurun. Ya, jadi intinya ini. Nah, kemudian bagaimana tingkat laju inflasi? Apa? Nanti ada di ujian loh ya. Tingkat laju inflasi Anda cari
tingkat laju inflasi. Anda tahu tentang inflasi, berarti harus tahu tentang tingkat laju inflasi. Tadi Anda tahu tentang pengangguran, berarti Anda harus tahu bagaimana tingkat pengangguran untuk mengetahui bagaimana tingkat pengangguran. Nah, sekarang ini adalah laju inflasi. Apa? Laju inflasi tadi kan ada kenaikan harga barang. Berarti laju inflasi itu merupakan tingkat perubahan, ya, tingkat perubahan harga secara umum, istilahnya untuk berbagai jenis barang, ya. Secara umum untuk berbagai jenis barang. Jadi untuk semua barang, berbagai jenis barang dalam waktu tertentu minimal itu adalah tadi disebut inflasi apabila 1 bulan atau per 3 bulan. Atau mungkin juga lebih meyakinkan per tahun, ya. Nah, sehingga apa? Kita perlu untuk melihat, untuk menghitung laju inflasi. Caranya gimana laju inflasi? Ya. Jadi laju inflasi, untuk menghitung laju inflasi adalah indeks dari harga konsumen dan indeks harga dari produsen ya. Ya. Hyper ya. Nah, nanti ada 3 ya. Kalau berdasarkan penyebab, ini berdasarkan tingkat ya. Kalau tadi kita lihat, maka di sini ada yang berdasarkan penyebab atau sumbernya. Ada demand pull inflation. Ini biasanya apa? Inflasi, demand pull inflation. Ini biasanya terjadi pada kondisi gimana? Permintaan yang sedang berkembang pesat, ya. Karena di situ banyak sekali ya kesempatan kerjanya tinggi. Kondisi perekonomian pesat itu akan digambarkan oleh kegiatan produktifnya sangat banyak sehingga kegiatan produktifnya sangat banyak sehingga dibutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak. Sehingga apa? Kesempatan kerjanya tinggi. Karena ini dengan kesempatan kerja yang tinggi itu dapat meningkatkan pendapatan yang tinggi juga. Sehingga pada saat pendapatannya sudah tinggi, maka daya belinya juga akan, ya, pendapatan tinggi, daya belinya juga akan semakin tinggi. Ya. Kemudian ada yang namanya cost push inflation. Ya. Ini terjadi biasanya biaya produksi itu akan mengalami kenaikan terus-menerus. Ya. Kenaikan biaya produksi ya itu biasanya berawal dari kenaikan harga input, ya kan? Dampaknya ya, karena kita butuh input. Kenaikan harga input seperti kenaikan, salah satunya input itu adalah tenaga kerja, berarti kenaikan upah minimum, kenaikan bahan bakunya, kenaikan tarif listrik, kenaikan BBM, dan kenaikan input yang lain. Yang mungkin kalau Anda ada tahu demo kenaikan upah, jadi di situ ya kenaikan upah berarti kaitannya dengan kenaikan upah minimum. Nah, di situ ya. Jadi mungkin nanti bisa Anda kaitkan. Jadi Anda harus tahu. Kemudian yang ketiga adalah imported inflation. Ya. Jadi ini inflasi yang bersumber karena kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Ya. Karena bisa jadi
kegiatan produksi yang ada di Indonesia itu masih membutuhkan barang-barang pendukung yang harus dia impor. Sehingga adanya kenaikan barang yang diimpor, maka di situ juga akan berakibat terhadap kenaikan harga barang. Nah, sehingga kita bisa melihat ya, kalau yang demandful employment ya, ini akan digambarkan oleh grafik seperti ini ya. Kan tadi hubungannya dengan harga, kemudian pendapatan, berarti di sini ada harga, kemudian ada pendapatan nasional ya. Jadi nanti ini kan tingkat harga, perubahan tingkat harga, P1 misalnya P2 ya. Kemudian ini kan akan berhubungan dengan ini P2 berarti Y2 ya. Pendapatan nasional itu kan pendapatan nasional disimbolkan oleh Y ya. Kemudian P1 ya, ini misalnya Y1 ya. Jadi ini di sini adalah terkait dengan agregat supply ya. Di sini itu adalah apa? Demand-nya ya. Nah, demand-nya bagaimana? Pada saat harga 1 berarti ini AD. Nah, karena ada kenaikan harga, maka demand-nya juga akan meningkat AD nih ya. Sehingga keseimbangan dari keseimbangan ini menjadi keseimbangan yang di sini. Ya. Prinsipnya mesti gitu. Ya, kemudian untuk yang tadi apa? Yang cost ya. Cost plus inflation. Kalau yang impor kan itu biasa ya, artinya ada variabel impor yang naik, maka di situ juga akan naik ya. Jadi kalau cost plus inflation, karena tadi biaya produksi mengalami kenaikan yang terus-menerus ya. Berarti di sini ada harga. Di sini ada harga ya. Kemudian di sini ada pendapatan nasional ya. Pendapatan nasional tadi ini pakai harga, karena harga, jadi di awalnya adalah P1, kemudian kenaikan harga berarti ada P2, ya, tadi sama ya. Kemudian ini Y1, ini Y2, ya. Ini, ini ya. Berarti ini adalah permintaannya. Sehingga apa ini yang karena ada perubahan harga, maka di sini akan terjadi pergeseran. Ya, ini agregat demand, agregat supply, sehingga karena tadi ada perubahan harga, maka di sini akan ada pergeseran. Ya, ini ya, pergeseran dari E, keseimbangannya di sini ya, menjadi di sini, E aksen. Berarti ini adalah agregat supply aksen. Ya, jadi gambar untuk yang cost. Nah, ini nanti silahkan diterjemahkan untuk di breakdown. Nah, kemudian kita akan melihat dampak dari inflasi. Apa dampak inflasi? Kalau tadi dampak pengangguran, nah sekarang dampaknya inflasi apa? Daya beli. Ya, coba. Dampak inflasi. Ini banyak sekali kaitannya dengan ekonomi makro. Mungkin waktu sebenarnya sudah habis ya. Sebenarnya di puasaan itu satu kali tatap muka hanya 30 menit ya. Tapi ini karena Ibu ingin menyelesaikan ya. Ini kan biasanya 2 pertemuan ya. 2 pertemuan, maka dari itu Ibu ingin menyelesaikan, jadi Ibu ini kan. Jadi kan nanti kalau Anda istilahnya absen, ini ada 3 materi besar, yaitu adalah pasar tenaga kerja, ada pertumbuhan ekonomi, dan ada perdagangan internasional. Ya, jadi dari setiap materi ini, kalau tidak selesai, itu artinya kan itu memang 2 kali pertemuan, sehingga Ibu tadi isi 2 jam ya. Jadi kalau
dalam pertemuan biasa 1 jamnya di bulan Ramadan itu adalah 30 menit kalau nggak salah ya. Berapa menit? 30 ya atau 40 lupa. Tapi kalau nggak salah 30-an menit, maka 1 jam pertemuan adalah 60. Nah, ini Ibu sengaja untuk ini menyelesaikan ya. Jadi nanti walaupun kita pertemuannya sekali, tapi kan tadi sudah ada banyak poin yang sudah Ibu berikan, jadi nanti Anda tinggal cari materinya ya. Jadi dampak inflasi apa? Nanti dicari ya. Jadi kalau tadi ada dampak pengangguran, maka kita juga pada saat membahas tentang inflasi, tingkat inflasi, ada dampak inflasi. Kalau tadi di pengangguran, ada pengangguran, tingkat pengangguran, dan dampak pengangguran. Ya, tadi kan udah kita hitung semua. Sekarang kita dampak inflasi. Nah, tadi ya, karena Anda udah tahu inflasinya, ya. Jadi yang jelas pada saat inflasi itu sangat tinggi, itu akan berdampak terhadap kondisi perkembangan ekonomi suatu negara, terutama ekonomi secara makro. Ya, nah hal-hal ini mungkin ditimbulkan karena tingginya biaya sih. Disebabkan oleh biaya menginvestasikan uangnya untuk di tanah, rumah, aset-aset yang memang akan ini ya dampaknya tidak begitu beresiko, intinya seperti itu ya. Pengalihan investasi ini biasanya investasi produksinya lebih karena dia yang bersifat produktif, kegiatan produktifnya akan berkurang karena dia ingin cari aman ya. Dengan membeli aset, artinya itu justru akan lebih menguntungkan karena tidak. Nah, makanya di sini ya peran dari seorang pengusaha. Kemudian inflasi itu akan mengakibatkan pada kondisi yang sangat buruk di dalam efek perdagangan, ya, dan dapat mematikan ya produk atau pengusaha dalam negeri di dalam. Makanya kalau ada kenaikan harga, kemudian krisis moneter, nah itu biasanya mereka akan melakukan PHK besar-besaran karena dia tidak mampu membiayai kegiatan produksi. Ya, kemudian dampak dari inflasi itu akan berpengaruh terhadap neraca pembayaran. Karena yang jelas akan menurunkan ekspor, akan meningkatkan ini ya, inflasi itu akan berdampak kepada neraca pembayaran. Nah, ini kan mungkin Anda sudah bahas di depan. Bagi ekonomi makro, neraca pembayaran. Ya, karena ekspornya kecil, ekspornya menurun, impornya itu lebih banyak. Makanya impornya lebih banyak, barang-barang yang masuk ke dalam negeri akan banyak mematikan kegiatan produksi yang ada di dalam negeri. Nah, kemudian dampak secara langsung kepada masyarakat, ya, yang jelas dampak langsung dari inflasi dampak itu akan menggambarkan ya yang paling sangat yang diantisipasi kan memiliki penghasilan tetap, tapi barang-barang yang harus dihabis itu semakin mahal.
mengurangi nilai kekayaan dalam bentuk uang tadi ya. Jadi uang itu semakin tidak berarti, intinya seperti itu. Ya, jadi uang itu pada saat inflasi harga barang naik, maka nilai uang itu akan semakin turun. Ya, jadi tabungan yang ada di masyarakat yang ada di bank, maka nilai realnya juga akan menurun. Ya. Kemudian inflasi itu akan berdampak kepada atau memperburuk kepada pembagian kekayaan. Ya. Memperburuk pada pembagian kekayaan. Karena masyarakat yang berpenghasilan tetap ya itu akan memiliki kekayaan dalam bentuk uang yang tetap, sehingga di sini akan bisa bentuknya uang bisa-bisa itu bisa mengakibatkan dia jatuh miskin. Tetapi masyarakat yang menyimpan kekayaan dalam bentuk tanah, rumah, dia akan semakin kaya. Karena dia tadi ya, yang tadi dialokasikan bukan untuk investasi, tapi dia lebih kepada aset ya. Karena aset itu semakin lama semakin menurun. Tapi kalau kita menyimpan di uang, makanya kan kenapa orang pengusaha itu lebih daripada menyimpan aset dalam bentuk uang di bank, mending dia gunakan untuk berproduksi, berwirausaha ya. Nah, ini di sini juga akan tadi ya mempengaruhi terhadap keinginan mereka untuk menyimpan atau menginvestasikan uangnya dalam bentuk aset-aset tetap. Nah, kemudian setelah kita tahu dampak, maka kita akan tahu tentang kebijakan anti-inflasi. Bagaimana ini kaitannya dengan ekonomi makro. Ini ada di kebijakan yang sudah dibahas sebelumnya. Kebijakan anti-inflasi. Ya. Apa yang masuk ke dalam kebijakan fiskal? Ada kebijakan moneter. Ini sudah dibahas sama Bu Okta. Makanya ini Ibu bahas terkait dengan inflasi karena jelas ini akan terkait dengan materi-materi yang sebelumnya. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kalau kebijakan moneter apa? Ini ada loh ya, nanti di dalam soal ujian. Karena soal ujian Ibu nanti multiple choice yang akan banyak teori juga ya. Apa? Kebijakan anti-inflasi. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya inflasi, maka atau mengendalikan inflasi, maka pemerintah akan mengimplementasikan berbagai kebijakan fiskal dan moneter. Ya, kebijakan moneter apa, kebijakan fiskal apa? Yang di sini harapannya bisa mengendalikan inflasi. Ini sudah dibahas oleh Anda ya. Nanti Ibu nggak perlu ngebahas, tapi nanti Anda lihat di materi yang sebelumnya, maka di situ sama prinsipnya ya. Kalau misalnya di fiskal, ya kebijakan operasi pasar, pernah ya? Pasar terbuka, kebijakan tingkat diskonto atau tingkat cadangan wajib. Ya. Nah, ini sudah ada, sudah dibahas sama Bu Okta. Nah, intinya seperti itu, ya. Yang biasanya kalau kita lihat ya, mereka yang mengeluarkan kebijakan ini, kebijakan fiskal dan moneter, biasanya dilaksanakan oleh dua lembaga yang berbeda ya. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Departemen Ekonomi dan Keuangan, sedangkan kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Sentral. Nah, ini yang perlu Anda pahami ya. Karena ini akan terkait dengan inflasi. Ya. Mereka akan saling menyesuaikan dengan kegiatan yang mereka akan saling, jadi mereka akan menyesuaikan ya. Jadi mereka punya kebijakan fiskal, ini juga Bank Indonesia, mereka akan saling menyesuaikan ya antara kebijakan untuk mengatasi inflasi sehingga kebijakan itu bisa berjalan efektif dan efisien. Nah, ini yang harus Anda lakukan. Nah, ini kebijakan fiskal oleh pemerintah yang ranahnya ada di dalam Kementerian Keuangan ya. Moneter juga ya, ini oleh Bank Sentral. Untuk ini mungkin kalau kaitannya dengan Bank Sentral mungkin Anda sudah ada materi tentang penawaran uang ya. Nah,
Kemudian dampak kebijakan fiskal kira-kira apa? Ini adanya kenaikan pajak. Ini sudah dibahas ya. Nah, ini artinya akan mempengaruhi terhadap jumlah produk nasional dan bisa menurunkan harga ya. Artinya inflasi dapat ditekan pada saat dapat mengurangi jumlah produk nasional ya, maka juga akan berkaitan dengan turun naiknya harga ya, sehingga di sini nanti dapat bisa ditekan. Nah, barangkali itu ya. Nanti silahkan untuk dampak dari setiap ini sudah Anda dapatkan di materi Bu Okta ya. Jadi Ibu nggak akan bahas secara detail, tapi setidaknya Anda harus tahu clue-nya apa ya, intinya apa dampak dari kebijakan moneter. Misalnya besaran tingkat bunga ya. Nah, dengan besaran tingkat bunga di sini juga akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Akibatnya investasi, kemudian ada produk nasional dan konsumsi masyarakat juga akan turun. Nah, turunnya permintaan akan barang modal atau investasi dan barang konsumsi akan menurunkan harga. Artinya pada saat harga turun, inflasi akan dapat ditekan. Ya, prinsipnya kebijakan-kebijakan ini itu adalah mengendalikan dan dapat menekan laju inflasi. Nah, ya mungkin barangkali itu ya sudah banyak yang Ibu sampaikan. Nanti tolong, ini sebenarnya 2 pertemuan yang Ibu bahas. Jadi tolong nanti bisa tanda tangan 2 kali, kemudian di pengangguran 1 kali nanti. Kemudian di ekonomi perdagangan bisa jadi sampai 3 kali ya, artinya ekonomi perdagangan 2 kali ya. Nanti pertumbuhan sama. Nah, baik, mungkin barangkali itu pertemuan kita di pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila mungkin ada kelebihan kemoloran dari kegiatan perkuliahan ini, tapi memang ini 2 kali pertemuan, jadi Ibu jadikan 1, kemudian nanti tinggal tugas-tugas yang akan Ibu berikan untuk menilai 1 SKS-nya, ya. Ada pertanyaan dari sini? Untuk di minggu depan, kira-kira bagaimana? Anda mau online atau mau offline? Halo? Halo? Saja Bu untuk minggu depan. Untuk di pertemuan minggu depan mau offline atau offline? Offline berarti. Halo? Iya Ibu, halo. Ya? Mungkin untuk minggu depan online saja Bu. Oke. Kebetulan banyak yang dari luar kota ingin mudik Bu. Oke, ya. Berarti itu. kita minggu depan tetap online. Untuk waktunya silahkan Anda tentukan sendiri kira-kira kapan, yang semua kelas ini juga bisa, sehingga nanti bisa terlaksana kalau bisa secepatnya atau dilaksanakan pada jam-jam yang tidak berbenturan dengan mata kuliah yang lain ya. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf atas keterlambatan ini, dan juga apabila ada hal-hal yang memang belum bisa Anda sampaikan, silahkan nanti Anda bisa disampaikan di lain waktu, karena ini adalah hari Jumat yang Ibu tidak buka untuk sesi tanya jawab, dan juga nanti tugas-tugas, untuk tugas-tugas Ibu akan berikan, silahkan Anda bentuk kelompok, paling tidak masing-masing kelompok itu 5 orang untuk menerima tugas yang 1 SKS ya. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi taufiq wal hidayah. Wassalam.